Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka Allahumma ala ni'amin yu'dinul hamdu bizdiyadiha. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyika Muhammadin hadil ummati lirasyadiha. وعلى آله وصحبه ما قامت التروس والستور لعيون الألفاظ مقام بياضها وسوادها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul azim. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak, Ibu-ibu, adik-adik, para orang tua kami, para ustadz, para guru yang sempat hadir di majelis ini. Mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan dan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Nikmat untuk saat ini ya syukur alhamdulillah ya, berarti kita sudah kita sudah bagi yang sudah tarawih tadi malam berarti sudah dimasukkan oleh Allah ke dalam bulan Ramadan. Bagi yang belum berarti insyaallah kita akan ya mendekati nanti ya, sore ya atau sebelum maghrib atau yang jelasnya setelah maghrib kita ya, semoga kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam bulan Ramadan, dan itu merupakan sebuah karunia yang sangat besar ya. Sama-sama kita ketahui ya bahasan-bahasan tentang bulan Ramadan ini ya, keutamaannya. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang istimewa, makanya kita menganggap itu sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ingin saya sampaikan tentang syukur dalam keadaan sekarang. Al-Imam An-Nawawi ya, disampaikan beliau itu menyampaikan tentang hukum. Ada sebuah hukum dalam kitab beliau yang berjudul kitabnya itu Al-Adhkar. Mungkin saya pernah sampaikan ini tentang kitab beliau ini, Pak. Apa judulnya jamaah sekalian? Al-Adhkar. Al-Adhkar itu artinya adalah zikir-zikir, yang mana di dalam kitab tersebut disampaikan semua tentang zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baca ini kata Nabi, baca ini, pokoknya diajarkan semuanya, beserta dengan penjelasan-penjelasannya oleh Al-Imam An-Nawawi. Dalam kita tentang kitab Al-Adhkar ini ya, kita juga teringat dengan istilah dari para ulama tentang pentingnya kitab ini, Pak. Apa istilahnya? Bi'iddar wastaril adhkar. Ini ngeri, Pak ya. Bi'iddar wastaril adhkar. Apa artinya bi' itu? Bi' itu artinya juallah. Dar, rumahmu. Juallah rumahmu dan belilah kitab Al-Adhkar. Itu gimana itu, Pak? Kira-kira penting nggak kitab ini? Wah, penting sekali. Kitabnya paling Kalau di Indonesia itu paling ya 100.000 atau 150.000 yang aslinya gitu ya. Saya kurang tahu, tapi saya yakin kitab Al-Adhkar ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia karena dia termasuk kitab-kitab yang penting.
Ya, termasuk kitab Riyadhus Shalihin. Begitu istilah para ulama, bi'idar wastaril adhkar. Ya, jual rumahmu, beli kitab al-adhkar. Itu maksudnya Bapak penting sekali. Ya, kalau dibanding harga ya tentu enggak lah. Apa-apa nih Pak Ustaz, nih saya beli rumah itu 500 juta lebih gitu, kok beli kitab untuk beli kitab ini, itu ajaran apa itu? Ya bukan ya. Itu pentingnya kitab tersebut. Ya, dalam kitab tersebut kata para ulama, beliau ya menyampaikan wa'lam ya. Wa'lam annahu yustahabbu liman tajaddadat lahu ni'matun dhahiratun aw indafa'at anhu niqmatun dhahiratun ay yasjuda lillahi ay yasjuda syukran lillahi ya aw yuthni alaihi bima huwa ahlu. Imam Nawawi itu kalau untuk keilmuannya enggak diragukan lagi ya. Beliau itu ahli hadis, ahli fikih, ahli sejarah, ahli bahasa Arab. Cukuplah kalau untuk memuji-muji ya Imam Nawawi. Sangat banyak sekali para ulama. Jadi beliau berpesan menyatakan bahwa yustahabbu artinya disunahkan. Liman tajaddadat lahu ni'matun dhahiratun. Disunahkan bagi orang yang mendapatkan sebuah nikmat yang zahira. Nikmat zahira itu nikmat yang nampak sekali gitu loh Pak. Nikmat yang nyata. Mungkin nyatanya itu maksudnya terlalu besar. Iya. Ini beda. Ya, misalnya kan saat ini itu saya itu mendapatkan sesuatu yang beda dari sebelumnya. Itu nikmat. Ya, nikmatun dhahira, siapa yang dapat nikmatun dhahira awin dafa'at anhu ya, nikmatun dhahira, atau dia dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa? Nikmatun dhahira. Dia ada nikmah, ada niqmah. Kalau nikmah itu adalah nikmat yang besar, ya. Kalau niqmah itu penyakit atau musibah pakai qaf, nikmatun dhahira. Jadi siapa hamba Allah yang mendapatkan nikmat yang memang istimewa bagi dia gitu kan, ya, atau dia dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sebuah keburukan yang sangat besar, yang sangat jelas, atau dari sebuah bahaya yang sangat besar. Apa disunahkan? Ayyasjuda syukron lillahi. Inilah sunnah hukumnya secara fikih. Kita itu untuk sujud syukur. Ini ajaran tentang sujud syukur. Atau au yuthni bima huwa ahlu, atau dia memuji Allah. Kalaupun tidak syukur gitu, tidak pakai sujud syukur gitu kan, dia memuji Allah ya. Gitu. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Kira-kira kalau kita ditanya, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bulan Ramadan itu nikmat enggak Bapak itu? Wah, sudah pasti nikmat gitu kan. Betapa banyak mungkin saudara kita, famili kita, atau sahabat dekat kita gitu kan, yang dahulu masih bersama kita, sholat bersama kita, kemudian apalagi Pak? Ya, pergi ke masjid bersama kita, beribadah bersama kita. Sekarang sudah tidak ada lagi. Ya, semuanya sudah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak hamba yang saat ini gitu kan, yang dahulunya masih segar-segarnya dengan kita gitu kan, ceria-ceria, mungkin beliau saat ini gitu kan berada dalam keadaan sakit yang berat. Ya, kalau sudah sakit yang berat tidak bisa untuk melakukan puasa yang semaksimal mungkin. Berarti itu memang izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bulan Ramadan. Itu sesuatu yang sangat nikmat sekali, besar ya. Saya enggak tahu ya, adakah di antara kita gitu kan yang menganggap bulan Ramadan ini sesuatu yang biasa saja ya. Dan itu pasti akan berpengaruh nanti Bapak Ibu. Ya, seorang hamba menganggap bulan Ramadan itu sesuatu yang biasa saja, pasti dia selama bulan Ramadan pun biasa
biasa-biasa saja. Begitu-gitu aja gitu kan. Nah, itu dia. Tetapi kalau seorang hamba yang sebelum Ramadan itu dia sudah menganggap subhanallah, ya Allah, sampaikan hamba ya Allah bulan Ramadan. Pasti selama bulan Ramadan itu dia tidak akan menyia-nyiakan, gitu kan. Bahkan duduknya, diamnya saja dia nggak mau gitu Pak. Hanya diam, duduk begini saja. Manfaatkan selama bulan Ramadan itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Basahkan lidah kita dengan zikir-zikir kepada Allah. Capek berzikir baca Al-Qur'an gitu Pak ya. Capek baca Al-Qur'an ganti dengan sholat sunat. Pokoknya perbanyak. Ya, sudah banyak baca subhanallah, baca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sudah banyak itu semua, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kan terus gitu kan. Baca zikir yang lain gitu. Astaghfirullahalazim, astagfirullahalazim. Selama bulan Ramadan itu dia tidak mau ya menyia-nyiakan waktu-waktunya. Karena dia apa? Menganggap Ramadan itu sesuatu yang sangat besar. Jadi sunnah hukumnya kita apa Pak? Sujud syukur. Nah, kalau kita bagi yang belum puasa hari ini berarti apa? Sujud syukurnya kapan nanti Pak? Nanti malam atau pas maghrib lah gitu. Alhamdulillah. Ya karena apa perhitungan hari itu ya kalau dalam Islam itu awalnya hari besok itu ya mulai nanti di apa ya ada yang mengatakan setelah asar gitu kan, ada yang mengatakan ya pas maghrib. Nah nyampe itu silakan. Bagi yang mau sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sujud syukur tidak susah kok Pak ya. Ya, sederhana sekali Allahu akbar langsung. Gitu. Ada yang juga apa yang apa kalau kita merujuk ke dalam fikih gitu kan, ada mazhab yang mengatakan dianjurkan ya untuk pakai wudu ya, ada juga tidak perlu pakai wudu, itu juga caranya gitu kan, silakan saja. Ada yang mengatakan harus pakai takbir, ada yang tidak langsung saja ya Allahu akbar langsung sujud. Yang penting ya dalam sujud itulah kita apa memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Allah, diingat nikmat-nikmat Allah terutama kita sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pas bangkit pun ada yang apa mazhab mengatakan pakai salam, ada yang tidak pakai salam. Yang jelas intinya adalah sujud syukurnya itu. Ya kalau bagi kita ya sebaiknya ya silakanlah pakai wudhu lah gitu. Ya, pakai wudhu kemudian menghadap kiblat ya. Ya sebenarnya itu apa tentang khilafiyah saja. Jadi disunahkan bagi orang yang mendapatkan ya nikmat yang zahirah atau dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmatun zahirah ya, bahaya, bencana atau sebuah penyakit yang sangat besar, ayasjuda syukron lillahi Subhanahu wa taala. Itu contoh yang kita angkat adalah Ramadan. Bagaimana dengan contoh-contoh yang lain? Iya. Itu dalam fikih gitu ya. Dalam Islam disunahkan anak kita wisuda hari ini saat gitu kan. Alhamdulillah ya Allah. Sujud syukur iya. Anak saya dipinang orang Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Itu nikmat enggak Pak kalau anak kita dipinang orang Pak? Ya nikmatlah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Kita pulang dari safar. Nah, ya kan? Masya Allah. Pak Zul, Pak Rizal yang setahu saya gitu kan. Ya apa istilahnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun saja gitu kan pulang dari safar gitu kan, nyampe di tanah air dengan selamat, nyampe di rumah kita dengan selamat lagi gitu kan, sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya awin dafa'at anhu niqmatun dhahira, atau dia dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bahaya, dari penyakit, dari sesuatu yang mengerikan. Ya, dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang tidak bagaimana? Bagi yang tidak melakukan sujud syukur, bagaimana hukumnya Bapak Ibu? Ya boleh saja karena itu adalah apa hukumnya? Sunnah ya. Boleh ya kita apa silakan pilih kalau mau sujud syukur silakan atau memperbanyak ya apa amal-amal soleh yang lain gitu loh. Berzikir alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Pokoknya itu yang jelas rasa ungkapan itu yang diperhatikan, yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada yang puasa hari ini, Pak? Masya Allah, ya keren sekali gitu kan. Saya kemarin tadi malam itu sholat isyanya di Muhammadiyah Pamulang sana.
Udah rame masjidnya gitu. Waduh, ini Pak Ustadz gimana ini gitu kan. Udah saya sholat Isya aja. Saya sholat Isya aja gitu kan. Ya karena ya melihat juga lah gitu kan. Ya intinya sebenarnya ini tidak ada apa istilahnya, tidak ada yang perlu diributkan, tidak ada yang perlu sehingga menjadi tercela, tidak gitu kan. Ya, saya juga sudah sering mengalami ini. Jangankan kalau Saudi Arabia kapan, Pak? Hari ini puasa ya, sudah puasa mereka ya. Iya, subhanallah. Seingat saya itu, waktu saya di Mesir itu Pak, sering terjadi Pak. Ya, Mesir dengan Saudi Arabia itu juga, iya, terkadang Saudi dahulu, terkadang Mesir dahulu, terkadang ya tukar-tukaran gitu kan. Itu kan dekat sekali gitu Saudi Arabia dengan Mesir. Ya, pesawat cuman 2 jam gitu ya, 2 jam setengah lah. Seingat saya gitu kan, 2 jam atau 2 jam setengah. Kita sangat wajar juga gitu kan. Saudi jauh sekali gitu kan ke sini. Orang Mesir aja tetanggaan kok beda gitu kan. Jadi pertanyaannya kenapa gitu loh, kenapa? Nah, kalau kenapanya kita bisa simpulkan ya, selagi keputusan itu diambil dengan keilmuan, maka jalaninya saja. Tapi kalau keputusan itu diambil dengan kebodohan, ya maka pun itu tidak diterima dalam Islam. Itu saja. Ya, kalau memang masing-masing istilahnya memang pakar-pakarnya gitu, udah gitu kan kita terima. Ya, itu diperbolehkan dalam Islam. Ya kalau saya melihat dahulu gitu kan, orang Saudi gitu kan, ulama Saudi ada caranya juga gitu kan, ulama Mesir juga ada keilmuannya gitu kan. Nah, dan itu pun tidak selalu bisa, terkadang juga begitu. Itulah yang terjadi di negeri kita. Nah, jangan sampai itu ya, yang penting itu jangan sampai kita karena berbeda-beda begini gitu kan, kita menjadi istilah tidak akur lagi. Tidak mau berteguran. Oh itu selama ini kita dekat sama kamu, tapi karena beda-beda ini udahlah gitu kan. Bisa aja kita, jangan begitu Pak ya. Ya, pokoknya itu semuanya kesimpulannya, selagi keputusan itu diambil dengan ada dasar keilmuannya ya, yang jelas kita yakin gitu kan, baik Muhammadiyah gitu kan ada pakar di bidang itu ya kan, pemerintah pun juga ada pakar di bidang itu. Nah, yang nggak boleh itu Muhammadiyah sudah puasa hari ini gitu kan, orang pemerintah besok puasa gitu kan. Tahu-tahu ada 3 hari setelah itu puasa. Nah, itu bahaya gitu kan. Dari mana gitu? Dari mana pegangan ilmunya? Berbahaya. Baik. Alhamdulillah ya, pertemuan kita hari ini santai aja Pak ya. Ya saya tidak bawa kitab, ya kita muqaddimah lah, menyampaikan tentang manisnya, indahnya Ramadan. Ya semoga kita tertarik lah gitu istilahnya, bagi yang belum tersentuh hatinya, ayo gitu harus bangkit gitu kan, karena kita belum tahu gitu kan, tahun besok itu kita akan masih bertemu dengan Ramadan ya, masih diizinkan oleh Allah atau tidak. Ya, bergiatlah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Timur Tengah itu, kalau bulan Ramadan itu ya istilah yang sering disampaikan di mana-mana saja lah gitu, Ramadan Karim. Nah misalnya Pak Zul, Ramadan Karim, Ramadan Karim, Ramadan Karim gitu katanya. Jawabannya apa? Allahu Akram. Nah, Allahu Akram. Ramadan Karim itu artinya adalah bulan Ramadan yang karim. Karim itu mulia. Bisa jadi maknanya mulia. Karim itu juga bermakna derma sekali gitu kan. Pemurah sekali, itu karim ya. Jadi misalnya anta karim ya akhi, ya ustaz anta karim, itu maknanya 2 gitu kan. Karim itu bisa jadi mulia, bisa jadi pemurah, itu karim. Jadi kalau ada orang mengatakan Ramadan Karim, Ramadan Karim, jawabannya apa Pak? Allahu Akram. Allah lebih mulia. Akram itu lebih mulia. Akbar ya, sama begitu. Ramadan Karim, Allahu Akram. Ramadan Karim, Allahu Akram.
Wa kullu am wa antum bi khair, katanya gitu kan. Sepanjang tahun semoga kalian itu bi khair. Wa kullu am wa antum bi khair, gitu kan. Ya, semoga sepanjang tahun kalian berada dalam keadaan baik. Jawabannya wa antum bi khair, wa antum bi khair. Kalau di kita nggak ada itu ya Pak ya. Apa ya, kalau istilah itu. Kalau kita apa Pak Wendy? Masya Allah. Tapi itu pun jarang disebut. Pak, marhaban Ramadan Pak, marhaban Ramadan, nggak ada kan Pak? Ya paling secara umum saja kita budaya. Ya itu dari sisi budaya sih. Tapi setidaknya itu kebiasaan baik. Artinya apa? Agar orang menyadari bahwa Ramadan itu bukan bulan biasa-biasa loh, gitu kan. Istimewa gitu loh. Bagi yang masih belum tersentuh harus itu loh Pak, harus ya terjaga gitu loh. Kita ini sudah mau menghadap Ramadan ya. Ramadan Karim ya. Allahu Akram. Ramadan Karim, Allahu Akram. Ya kalau di Mesir terutama ya, itu di rumah-rumah itu ada apa Pak? Fawanis, lampu-lampu gantung. Itu kalau di Mesir, itu setahu saya gitu kan. Lampu-lampu gantung. Ini kalau dirujuk kepada hukum itu bahaya juga itu Pak. Iya. Ya istilahnya, ini nggak ada di zaman Nabi ini gitu kan. Iya. Ya kalau bahasa kitanya bisa dikatakan itu sesuatu yang bid'ah, terlarang gitu kan. Lampu-lampu gantung banyak gitu kan, di sepanjang jalan ada gitu kan. Nih kayak di komplek-komplek nih. Di antara rumah dan rumah itu ditempelkan sambungan. Ya kayak kita lah ya 17-an gitu loh Pak. Iya rame itu lampu-lampu gantung itu setiap di antara ini nih gang-gang itu lampu gantung. Ya kalau bahasa Arabnya al-fanus. Fanus itu satunya kalau jamaknya fawanis. Masya Allah, fawanis banyak gitu kan. Ada nggak itu di zaman Rasulullah SAW? Kok ada gitu kan? Ini bahaya ini dalam Islam gitu kan. Ya tapi orang Mesir di sana mengamalkan itu. Dari mana dalilnya gitu kan? Nah kalau kita melihat secara zohir saja gitu kan, nggak ada di zaman Nabi gitu kan. Tapi dari mana dasar-dasar itu ternyata bisa ditemukan gitu loh Pak. Dasarnya apa coba? Dasarnya senang saja. Gitu loh rasa senang, bahagia, menganggap Ramadan itu bukan sesuatu yang biasa. Nah, ungkapan inilah ya yang saya pahami itu seolah-olah Islam itu memberi kita cara masing-masing. Nah, itu dia Pak. Memberi kita option. Silakan. Yang penting kamu menyatakan kegembiraanmu itu gitu dengan cara apapun. Selagi cara itu tidak bertentangan dengan syariat Islam gitu kan. Joget-joget itu lain lagi cerita gitu kan. Atau mabuk-mabuk menerima Ramadan itu sudah pasti itu bid'ah yang mungkar gitu kan. Tapi kalau ungkapan-ungkapan ya cuman caranya berbeda-beda, ya jangan langsung kita katakan itu bid'ah haram, ini nggak ada di zaman Rasulullah gitu. Ya. Kenapa ya? Para kaum muslimin itu mengungkapkan kegembiraannya ya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu kalau dalam sejarah, dalam hadis yang jelas itu, kana yubashiru ashabahu bihululi Ramadan, biqudumi Ramadan, bimaji'i Ramadan. Nabi itu jamaah sekalian, beliau itu yubashiru ashabahu. Kalau Ramadan mau datang itu, beliau yubashir. Makna yubashir itu apa? Memberi kabar gembira. Nabi itu. Ya kalau diberi kabar gembira oleh Nabi, kira-kira sahabat itu bahagia enggak? Bahagia. Nah dari sini dalilnya, sekalipun dalil itu tidak terlalu jelas maksudnya bikin lampu gantung kata Nabi itu enggak ada. Iya. Bikin lampu gantung kata Nabi itu memang enggak ada. Tapi dalilnya Nabi memberi kabar gembira ada enggak? Ada. Karena Nabi memberi kabar gembira, sangat wajar kaum muslimin itu berbahagia. Nah, ungkapan bahagia itulah yang berbeda-beda. Nah, orang yang nggak tahu tentang ini, semua cara atau ungkapan
kegembiraan menyambut bulan Ramadan itu, kalau nggak tahu dalil dari ini atau dia tidak menganalisa ini, maka akan menganggap ya semua yang tidak diajarkan oleh Nabi tentang penyambutan Ramadan itu apa? Tidak boleh gitu, jangan dilakukan gitu. Nah, mungkin ini juga berkaitan nih. Ya, kalau di Sumatera Barat itu ada istilah apa, Pak? Balimau. Tahu? Di Jawa Barat ada nggak, Pak Endah? Kebiasaan-kebiasaan sebelum Ramadan. Ya, obor misalnya atau kebiasaan-kebiasaan lain. Kalau di Sumatera Barat itu saya tahu gitu kan, balimau namanya, mandi bersih-bersih sebelum Ramadan. Ya, saya kalau mandi bersih-bersih sebelum Ramadan, ya itu balimau namanya. Ya, kalau orang sana ya menganggap itu sebuah ungkapan yang apa istilahnya tidak ingin menganggap Ramadan itu sesuatu yang biasa. Ya. Kalau kita merujuk ke sini, selagi itu ya dia ingin bahagia atau gembira, kemudian dia mandi itu ya seolah-olah apa istilahnya mandi itu ya untuk ya bertaubat. Ada loh ajaran dari para ulama, pemahaman dalam hadis gitu kan, dianjurkan sebelum Ramadan itu kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini kita lalai, kurang rajin, taubatlah ya. Dengan taubat itu insya Allah dari awal Ramadan kita apa? Bersih gitu, kita ya diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau mandinya itu niatnya ya Allah untuk memperbaiki niat ya Allah. Semoga dengan ya mandi bersih-bersih ini ya kebiasaan buruk-buruk saya selama ini yang malas-malas itu ya hilang lah ya Allah. Rajin saya selama bulan Ramadan ya Allah. Mandi taubat ya, mandi bersih-bersih saja gitu kan. Ya, kalau itu dikaitkan dengan ungkapan kebahagiaan gitu kan, saya nggak berani gitu kan mengatakan itu bid'ah. Yang nggak baik itu, nah ya memang ya istilah balimau itu apa misalnya mandi bersama-sama gitu loh Pak ya, kemudian di sungai, kemudian apa lagi campur cewek dan cowok. Nah itu jelas ya jangan mandinya itu yang diangkat gitu kan. Tetapi yang terlarang itu adalah ya sesuatu yang memang jelas-jelas terlarang dalam Islam gitu loh. Masa mandi cewek cowok kelihatan gitu kan. Nah, itu yang nggak boleh gitu kan. Tapi kalau ada seorang ustadz, misalkan seorang guru atau seorang siapa sajalah, dia ingin menyambut bulan Ramadan ini, kemudian dia mandi di rumahnya ya Allah gitu, ya bersihkanlah hamba ya Allah. Ya mandi itu apa hukumnya Pak dalam fikih? Mandi biasa saja. Ya sunnah, mandi bersih-bersih itu sunnah hukumnya. Ya. Kalau kita merujuk ke fikih, kita mandi setiap hari itu Pak, mandi pagi, mandi sore ya. Orang kalau niatnya beribadah kepada Allah dia dapat pahala sunnah. Tapi kalau kita menganggap mandi pagi, mandi sore itu biasa-biasa saja, tidak anggap ibadah, enggak dapat pahala loh Pak. Itu loh kaidahnya. Iya, sayang. Ya, enggak ada niat setiap mandi setiap hari itu ya Allah gitu kan. Baca bismillah gitu kan. Mandi biasa itu kita dapat pahala. Nah, jadi memang harus perlu dijelaskan gitu kan. Mana yang tidak bolehnya, mana yang bolehnya. Yang jelas secara umum kalau kita melihat dalil dari hadis Rasulullah, kana yubashiru ashabahu ya. Nabi itu sebelum masuk Ramadan itu beliau itu yubashir, ngasih kabar gembira kepada para sahabat. Yang Nabi ngasih kabar gembira sudah pasti para sahabat itu gembira. Saya yakin cara ungkapan sahabat pun nggak sama ya enggak? Pasti beda-beda. Gitu loh. Tidak tutup kemungkinan loh Bapak Ibu ya. Para sahabat ketika Nabi ngasih kabar gembira itu, ya ini sekalipun tidak pasti ya gitu kan, tapi tidak tertutup kemungkinan ada di antara mereka yang mandi bersih-bersih di rumahnya gitu kan, pingin sholat, ya Allah semoga ya Allah semoga ya. Yang jelas ungkapan itu berbeda-beda. Dan Nabi itu memberi kabar gembira itu ada dalilnya. Sangat jelas sekali. Hadis dari siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, kita ingatkan. Qad ja'akum Ramadan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ya kabar gembira dari Nabi itu.
Qad ja'akum Ramadan, ya, syahrun mubarak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kataballahu alaikum siyamahu. Nah, yang ketiga poinnya gitu kan. Qad ja'akum Ramadan, kemudian syahrun mubarakun. Syahrun mubarak itu apa artinya? Bulan yang mulia. Kataballahu alaikum siyamahu. Di bulan itu kata Nabi kepada para sahabat, Allah mewajibkan atas kalian puasa. Itu loh. Kemudian apa lagi? Fihi tuftahu fihi abwabul jinan. Di bulan Ramadan itu Allah buka pintu-pintu surga, pintu-pintu kebaikan sebanyak-banyaknya, ya. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ya. Ditutup oleh Allah pintu-pintu ke apa? Pintu-pintu jahanam, ya. Pintu-pintu neraka, pintu-pintu keburukan itu dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tughallu fihi asyayatin, kata Nabi, ya. Syaitan-syaitan dibelenggu, ya. Ini kabar gembira oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus apa lagi? Wa fihi lailatun khairum min alfi syahr, kata Nabi, ya. Dalam bulan Ramadan ini ada satu malam, yang mana satu malam itu kalau kita beribadah sama dengan apa, Pak? Alfi syahr, ya. Sama 1000 tahun. Bukankah itu kabar gembira? Kabar gembira. Dan terakhir kata Nabi, man hurima khairuha faqad hurim. Ya, barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan di dalam bulan Ramadan tersebut, faqad hurim. Ya, sungguh dia telah diharamkan oleh Allah untuk mendapatkan apa? Seolah-olah dia itu, ya, faqad hurim itu ya, tidak dapat kebaikan apa-apa. Kalau orang yang menganggap Ramadan itu biasa-biasa saja. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan di dalamnya, sangat rugi sekali. Sangat malanglah orang itu. Nah, dari hadis inilah gitu kan. Berarti apa? Nabi itu memberi kabar gembira. Nah, ungkapan-ungkapan itulah yang berbeda-beda. Ya, makanya kita hati-hati ya menganggap ya sesuatu yang tidak ada di yang tidak diajarkan oleh Nabi misalnya gitu kan, semuanya terlarang, ya. Kita harus ingat gitu kan, ya, ajaran dasarnya ada. Memberi kabar gembira, kemudian cara ungkapannya berbeda-beda. Ya, berarti jangan dianggap langsung itu menjadi bid'ah yang berbahaya. Ya, takut kita gitu karena memang subhanallah. Nah, mungkin kalau di Saudi Arabia caranya beda lagi gitu kan. Ya, kalau di Sudan beda lagi cara orang gitu kan. Kemudian di mana-mana lah di Afrika Utara sana berbeda-beda. Kalau di Cina mungkin ya, mungkin saja Muslim Cina itu membuat sesuatu juga gitu kan, kayak lampu-lampu gantung gitu kan, sebagai ungkapan, ya, ungkapan untuk menyambut bulan Ramadan. Itu yang terpenting. Yang pertama, kita di saat kita masuk bulan Ramadan tersebut, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sangatlah wajar seorang hamba masuk bulan Ramadan itu gembira. Kenapa? Karena Nabi itu memberi kabar gembira kepada para sahabat zaman dahulu. Justru tidaklah wajar. Nah, ini juga Pak, hati-hati kalau memang kita nggak senang dengan bulan Ramadan, berarti apa? Dalam hati kita itu ada sesuatu yang mengganjal, yang perlu diperbaiki, ya. Ada benang kusut dalam jiwa ini. Kenapa ya dengan kehadiran bulan Ramadan hati ini sesak gitu Pak? Wah, ini nggak seperti biasa, nggak bebas makan, nggak bebas minum. Nah, berarti ada yang ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam jiwa kita, dalam hati kita. Yang berikutnya adalah ya selama bulan Ramadan kita harus meningkatkan keilmuan kita. Ya, sebaiknya memang sebelum Ramadan, ya, terutama fikih Ramadan itu bagaimana, ya. Tapi saya yakin subhanallah ya, kalaupun kita tidak membahas kitab tentang bulan Ramadan sekarang itu sangat mudah sekali. Iya, ya. Internet itu sangat membantu. Ya, sekalipun yang idealnya mengaji itu ya pakai kitab seperti di sini gitu kan. Tapi tidak ada salahnya ya kita untuk menambah bacaan-bacaan kita lewat dengan lewat ya internet, informasi yang ditulis ya di berbagai situs dan lain-lain. Itu sangat membantu sekali, mempermudah kita untuk memperdalami fikih puasa, fikih Ramadan. Karena dalam Islam itu setiap amal itu ya kita dianjurkan untuk mengetahui ilmunya, ya. Sebelum kita haji, pelajari fikih haji. Sebelum kita umroh, pelajari fikih umroh. Sebelum kita menikah, pelajari fikih nikah, Pak.
sebelum kita pergi ke pasar, ya, menjadi pedagang, fikih apa namanya? Fikih jual beli harus dipelajari. Inilah budaya-budaya baik yang sudah diterapkan oleh para sahabat dari zaman dahulu. Ya, sebelum pergi ke pasar, ya Sayyidina Umar itu ketika di masa beliau gitu kan, la yadkhulu suqana hada, gitu kata Sayyidina Umar, illa man tafaqqaha. Ini sebuah peraturan undang-undang yang dibuat oleh Sayyidina Umar. Enggak boleh masuk pasar kami ini kecuali orang yang tafaqqah. Ya, enggak boleh masuk pasar kecuali orang yang tahu fikih jual beli, kata Sayyidina Umar. Itu peraturan. Kenapa? Ya. Wa illa akala riba sya'am aba, ya. Kalau dia enggak ngerti fikih jual beli kemudian jadi pedagang di pasar, kata Sayyidina Umar, dia akan makan riba, termakan riba, dia akan berinteraksi dengan riba. Dia sengaja ataupun tidak sengaja. Jadi syarat, Pak, ya, di masa Sayyidina Umar itu sudah tahu belum fikih jual beli? Kalau sudah tahu fikih jual beli, silakan jadi pedagang. Oh, saya belum, Pak Ustaz, gitu kan. Nanti dulu, nggak boleh jadi pedagang, gitu kan. Pelajari dulu fikih jual beli. Ya samalah kayak kita syarat-syarat gitu. Sudah vaksin belum? Gitu kan misalnya kan. Nah, kalau sudah vaksin silakan gitu kan. Kalau belum vaksin jangan dulu. Itu sebuah, ya mungkin ini lebih penting sekali gitu kan. Sesuatu yang berkaitan dengan riba, dengan fikih jual beli, interaksi, itu sebuah gambaran bagaimana para sahabat itu sangat perhatian sekali dalam mengamalkan al-Islam. Nah, pelajarilah fikih puasa, insya Allah. Selain ya nanti dengan berjalan waktu kita punya banyak ustadz dan guru, kita dengarkan ya apa-apa hikmah-hikmah yang disampaikan oleh ustadz kita, oleh guru kita semuanya, terutama tentang fikih atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Ramadan ini. Dengan begitu insya Allah mudah-mudahan kita akan ya mendapatkan sesuatu yang istimewa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul selama bulan Ramadan ini. Anggaplah ya sesuatu yang besar ya. Ramadan ini adalah sesuatu yang istimewa. Karena dia besar, sangat istimewa, bukan biasa gitu kan. Tentu kita akan terdorong untuk mempersiapkan diri ya. Karena sesuatu yang agung sekali gitu kan. Nah, karena kita butuh sebuah kekuatan dan petunjuk, maka bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Istain billah, minta pertolongan kepada Allah, minta hidayah kepada Allah, minta petunjuk, minta taufik, minta kekuatan kepada Allah. Bimbing hamba ya Allah, beri hamba kekuatan selama Ramadan ya. Terus kita sebelum masuk Ramadan itu ya harus jujur, Pak. Apa istilahnya? Bikin sebuah kontrak dengan Allah Subhanahu wa taala, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hamba ingin selama bulan Ramadan begini ya Allah, gitu kan. Khatam Al-Qur'an segini ya Allah. Misalnya bikin target Bapak Ibu, setiap hari saya misalnya harus beristighfar 100 kali minimal. Bikin jadwal gitu loh. Istighfar paling sedikit 100 kali setiap bulan Ramadan. Satu hari berapa? Berarti 30 hari berapa itu, Pak? Subhanallah. Itu pun minimal ya 100 kali kita berzikir, kemudian baca la ilaha illallah 100 kali, bikin target-target. Jangan biarkan waktu-waktu kita selama Ramadan itu kosong, ya kan? Berzikir pakai tasbih atau tidak pakai tasbih, jangan diributkan itu gitu kan. Ya silakan, yang mau pakai tangan silakan, astagfirullahaladzim. Yang mau pakai tasbih silakan, astagfirullahaladzim. Yang enggak boleh itu apa, Pak? Yang tidak bertasbih, yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ribut masalah itu, ini bid'ah, ini pakai tasbih, ini enggak ada di zaman Nabi. Itu yang diributkan. Ya, sedangkan kita apa? Meninggalkan zikirnya, meninggalkan tasbihnya, gitu loh. Rugi. Ya, semuanya diajarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, ya. Zikirnya itu yang perlu kita perhatikan, tasbihnya itu yang perlu kita perhatikan, baca Al-Qur'annya itu yang perlu kita perhatikan. Coba contoh, Pak, misalnya ada hamba yang dia menjalankan target baca Al-Qur'annya. Kemudian dia pakai batas itu dibuatnya sendiri misalnya gitu kan. Batasnya ada pakai apa? Pakai kertas atau pakai kayu gitu kan. Kan macam-macam cara-cara gitu, Pak.
Kira-kira ini ada nggak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kertasnya itu pakai warna-warna lagi gitu kan? Atau kayunya macam-macam? Ada kayu lidi sebagai pembatas gitu loh Pak. Ada atau kayu apa lagi yang berharga sebagai pembatas? Itu kan teknis-teknis saja. Ya Pak ya? Jangan dianggap itu terlarang semua gitu kan? Karena itu yang dasarnya ada. Dasarnya apa? Rajin-rajin baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu kata Nabi, karena Al-Quran itu menjadi syafaat ya, di akhirat nanti. Itu yang perlu kita tekankan, bukan cara-cara atau teknik-tekniknya. Itu bebas saja gitu, dipersilakan. Mungkin cukup itu ya, semoga ya muqaddimah sederhana ini bisa ya membangkitkan kita gitu kan, menggairahkan kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Ya, semoga bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan buat kita semua yang mendengarkan. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim ya Pak. Masya Allah, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai ungkapan yang berbeda-beda cara. Ya. Saya pernah menanyakan, kan saya memang dari Jawa, itu banyak yang namanya syukuran. Ya. Syukuran itu kan ungkapan. Ya. Ungkapan, tapi cara-caranya itu kalau saya menilai kan kurang. Syukuran, pendirian di tempat-tempat yang Sebelum Ramadan nih Pak ya. ya, Terutama. syukuran, ya. Tapi tempat-tempatnya itu berbeda ya. Kalau di istilahnya di kuburan, di makam ya. Iya. Itu bagaimana itu hukumnya? Terus sama Iya. makna setan tertentu gitu ya. Ya. Karena kalau masa itu malah banyak setan yang menggoda. Iya, Masya Allah, bagus sekali. Nah, itu yang saya Ya. Baik, ya, bagus sekali memang ya pertanyaan ya, ungkapan syukur. Tadi sudah kita singgung kan? Merujuk kepada hukum, bolehkah kita bersyukur? Tadi Pak, boleh nggak Pak? Syukurnya boleh nggak Pak? Boleh. Justru orang yang nggak bersyukur dengan hadirnya Ramadan itu ada sesuatu yang something wrong kalau bahasa orangnya gitu kan. Hunaka kholalun kalau bahasa Arabnya, hunaka kholalun. Ada sesuatu yang nggak beres dalam hati kita. Kalau kita tidak bersyukur disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bulan Ramadan. Nah, ungkapan-ungkapan inilah ya yang memang ya yang kita pahami, yang saya pahami itu seolah-olah kita diberi cara tersendiri. Nah, cuman cara tersendiri itu juga memang jangan sampai kebablasan ya. Nah, gitu dia. Seperti yang saya sampaikan tadi, joget-joget cewek cowok bulan Ramadan, mabuk-mabuk. Nah, itu boleh nggak dalam syariah? Ya nggak boleh gitu. Tapi kalau selagi cara-cara itu masih diperbolehkan, nah kemudian cara yang diangkat tadi, pergi ke kuburan itu ngapain gitu loh Pak? ya itu kan membawa berbentuk makanan itu disitulah untuk Nah kalau itu lain lagi cerita, sangat jelas. Nah, di situ untuk nanti makan-makan dimakan di situ juga. iya. Ya itu yang saya kasih pertanyaan. Sebenarnya jelas itu Pak. Begini, langsung sajalah kita rujuk kepada berziarah ya ke makam kuburan sebelum Ramadan. Nah, kira-kira itu ya. Kalau kita rujuk ya, hukum ziarah ke kubur apa hukumnya? Boleh atau haram mengunjungi ayah ibu yang ada di kubur ya? Bisa disimpulkan bukan boleh saja Pak ya, sunnah juga gitu kan. Ayah kita meninggal, ibu kita gitu kan. Ya, atau setidaknya kita mengambil pelajaran bahwa kita semua akan menuju ke sana. Ya, boleh. Ya, ziarah kubur itu boleh secara umum. Nah, gitu kan. Terus bagaimana kalau ada yang mengatakan kenapa harus sebelum Ramadan?
Jawab saya sederhana ya, mungkin sebelum Ramadan kita masih sibuk-sibuk, atau juga jawabannya ya karena saya menganggap Ramadan ini sesuatu yang istimewa gitu loh. Saya ingin memberi ziarah yang istimewa kepada kedua orang tua saya gitu loh. Di mana terlarang? Nah, yang terlarangnya adalah kalau kita menganggap budaya atau kebiasaan ziarah kubur itu ya, terutama sebelum Ramadan itu gitu kan, kita menganggap itu sebuah ketetapan hukum. Itu yang nggak boleh, Pak. Beda sekali kalau kita kaji secara detail ya. Kalau kita menganggap itu sebuah ketetapan hukum, artinya apa? Orang yang tidak ziarah kubur sebelum Ramadan itu dia tercela. Itu nggak boleh ya, karena memang pada dasarnya ziarah itu secara umum saja gitu kan ya. Bagi orang yang ziarah kubur sebelum Ramadan silakan. Bagi orang yang tidak sempat sebelum Ramadan misalnya, tapi dia sudah ziarah kubur jauh sebelum Ramadan, kan bebas-bebas saja gitu, Pak. Nah, kemudian bagaimana kalau rasa syukurnya itu ya dibawanya ke makan bersama di kuburan, ya kan? Ya kalau hanya rasa syukur kepada Allah, ya boleh-boleh saja gitu kan. Tetapi jangan dianggap makan bersama-sama di dekat kuburan itu menjadi sebuah hukum. Itu yang nggak boleh. Boleh saja dia misalnya pergi ke kuburan, ya, kemudian setelah pulang dari kuburan, ya, di pintu di luar pintu kuburan itu ada warung, kemudian dia makan. Bedanya apa gitu kan? Ya nggak ada, bebas-bebas saja. Boleh saja makan di luar kuburan, boleh saja makan di sekitar kuburan. Makan itu bedanya apa? Nggak ada. Yang nggak boleh itu, Pak, kita jadikan sebagai ketetapan hukum. Nah, itu dia. Karena yang membuat hukum itu adalah Rasul dan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, berarti kalau kita masih merujuk kepada hukum-hukum umum, silakan saja diperbolehkan. Yang nggak boleh itu ya jelas lagi. Kalau kayak sesajen gitu, Pak, itu jelas sekali gitu loh. Itu sangat jelas sekali. Coba di mana bingungnya lagi, Pak? Jelas dia, Pak, jelas. Tapi kalau budaya itu memang memang tapi saya pernah menanya, ya mungkin ya banyak namanya pendidikan berbeda. Iya. Nah, itulah akhirnya yang turun menurun, akhirnya budaya itu tapi kadang nggak tahu artinya apa. Ya berarti Kalau itu beda lagi, Pak. Iya. Ya, kita yang sudah tahu penjelasan-penjelasan seperti yang kita dengarkan tadi, kalau bisa jangan sampai mengarah ke sana, gitu loh, Pak ya. Kalau makan di kuburan, ya orang lapar boleh nggak makan di kuburan? Ya boleh saja, sudah bersih-bersih kuburan, kemudian dia makan di sekitar kuburan. Niatnya bukan untuk siapa-siapa, makan saja gitu kan? Ya. Boleh saja dia makan di sekitar kuburan dan boleh juga makan di luar kuburan setelah ziarah. Apa salahnya gitu? Nggak ada salahnya. Ya kalau nggak boleh makan di sekitar kuburan, juga nggak boleh minum dong sekitar kuburan kalau begitu. Nah, bebas saja, bebas. Ya. Cuman memang harus ada batas-batasnya. Ya. Kita sudah tahu gitu kan, makanan itu untuk siapa. Kalau kita mempersembahkan makanan itu untuk yang lain-lain juga, nah itu di luar kaidah-kaidah kalau menurut saya, Pak. Oke, Pak? Oke. Maksud dari setan itu dibelenggu, ya. Sebenarnya itu adalah ungkapan bahwa memang pintu-pintu keburukan itu ditekan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Makna lainnya dari itu gitu kan? Ya. Kita yakin nggak selama Ramadan itu banyak nggak orang berbuat baik? Iya. Sedikit nggak orang yang berbuat keburukan, Pak, di bulan Ramadan itu? Sedikit atau tidak? Saya yakin ya, yang beriman kepada Allah, yang berislam ya selama Ramadan itu banyak berbuat baiknya, gitu kan, banyak taatnya. Yang selama di luar Ramadan mungkin kurang rapi gitu kan, kurang rajin berzikir, kurang rajin, tapi bulan Ramadan itu ya karena puasa itu ya diperketat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pintu-pintu keburukan itu
diperkecil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekalipun tidak mustahil gitu kan, ada saja orang-orang yang masih hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman memang secara umum ya, pintu-pintu keburukan itu memang ditutup ya, dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selama bulan Ramadan itu banyak berbuat baik, banyak menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya, Pak. Ya Pak Haji, silakan Pak Haji, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ustaz menyinggung masalah bid'ah, saya pernah menyimak di siaran radio itu yang mengungkapkan bid'ah itu dia harus menguasai atau hafal 300.000 hadis. Terus yang beredar di masyarakat kecenderungan dia tidak tahu ilmu hadis, ilmu usul fikih, hadis atau menghafal hadis, tapi cenderung itu bid'ah. Iya, subhanallah. Nah, kita yang pernah menyimak itu rasanya gemes gitu loh. Dia tidak tahu ilmu hadis, dia tidak hafal hadis, Iya. dia tidak, hanya mencomot sedikit-sedikit itu udah bilang bid'ah. Iya, betul Pak, betul Pak. Nah, ini masalah kemasyarakatan, Realita kita dalam kehidupan. Iya. nah, ini mengantisipasinya seperti apa? Terkadang penceramah pun suka memproklamirkan bahwa itu tidak. Jadi jemaah kecenderungan kayak kena virusnya. Iya, betul. Jadi apa-apa bid'ah. Betul, Masya Allah. Tapi dia tidak punya ilmunya. Iya, betul, subhanallah. Iya, betul, Masya Allah. Kalau menurut saya gitu Pak ya, yang saya amati gitu kan, dalam hal ini itu memang bekal ilmu itu penting. Yang pertama ya, bekal ilmu penting, kemudian perbanyaklah mengaji, menuntut ilmu, kemudian dalam menuntut ilmu pun gitu ya, kita diajarkan ternyata ya, sejarah membuktikan Pak, kita menuntut ilmu banyak referensi. Kemudian dalam menuntut ilmu itu guru itu harus banyak. Ingat loh Pak ya, orang kalau gurunya itu saja ya itu akan ya, Imam Bukhari itu berapa gurunya Pak? Coba Pak. Imam Hanafi itu berapa? Ribuan guru. Karena gurunya ribuan, ya, makanya jiwanya itu lapang, gitu loh. Begini, ya kan? Nah sekarang kita melihat realitas sekarang, gitu kan? Ya, siapa sajalah, gitu kan? Ustadz kita atau jamaah kita, gitu kan? Yang sudah, ya seperti begitulah. Sudah berapa banyak kita belajar, gitu loh. Sudah berapa banyak guru yang kita datangi. Jangan-jangan kita hanya guru-guru itu saja. Budaya belajar dengan guru-guru itu saja, misalnya kan, tidak mau memperluas, memperbanyak guru, itu juga termasuk budaya yang kurang dianjurkan kalau menurut saya dalam sejarah Islam. Gitu loh. Oh, kita mengagumi Imam Bukhari. Iya, silakan kagumi, tapi ingat loh, Imam Bukhari itu bukan 10 atau berapa puluh gurunya gitu, banyak. Karena banyak guru itulah jiwa itu lapang, pemikiran itu lapang Pak. Itu dia yang penting. Nah, karena sudah lapang jiwa dan pengetahuan, orang akan bijak nantinya gitu loh. Akan bijak. Saya sering menyampaikan ya dalam banyak kajian, jadikanlah kata-kata bid'ah itu apa Pak? Salah satu kata yang paling berat untuk kita ucapkan. Ini dia. Jadikanlah kata-kata bid'ah itu salah satu kata yang paling berat kita ucapkan. Kenapa? Karena dia akan berujung neraka. Gitu loh. Jangan-jangan kita mengatakan ini neraka, tapi menurut Nabi tidak neraka gitu loh. Jangan-jangan kita ini ke neraka ini, tapi menurut Islam secara umum tidak. Kan bahaya. Sedangkan kita menganggap itu ke neraka itu atas apa? Atas kebodohan kita gitu loh, kejahilan kita, ketidak punya ilmuwan kita.
Jadi memang masyarakat ini, umat ini, saya sering sampaikan itu Pak, ngajilah banyak-banyak jamaah gitu kan. Dengarkanlah guru-guru kita yang banyak, jangan dengar saya saja gitu Pak ya. Banyak guru-guru kita. Insya Allah dengan banyak guru itu ya akan ya menghadirkan kebijaksanaan dalam hati kita. Itu yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau orang sudah bijaksana ya, sadar akan timbul keramahan-keramahan dalam hidup ini. Nanti itulah yang kita yakini sebagai ilmu yang bermanfaat. Itu dia Pak. Ya kan? Ilmu bermanfaat kan gitu, ya kan? Kita menyampaikan, orang paham, itu yang bermanfaat. Kita menyampaikan, jamaah jadi tenang, itu yang bermanfaat. Kita sampaikan, jamaah ini jadi akur, gitu loh. Itu yang bermanfaat. Kalau apa yang kita sampaikan, gitu kan, orang jadi kelahi gitu Pak ya. Orang jadi takut beramal soleh banyak-banyak ya kan. Orang jadi jauh ke masjid. Itu bahaya gitu ya. Berarti ilmu yang kita sampaikan itu tidak bisa kita katakan itu ilmu yang bermanfaat. Mungkin itu aja Pak. Belajar banyak kemudian belajarlah dengan guru yang tidak satu gitu loh. Silakan, insyaallah mudah-mudahan itulah trik ya, cara ke depan yang harus kita keluarkan. Ya Pak, bismillahirrahmanirrahim. Ya, Masya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Kalau tadi saya cuma nanya masalah budaya, contoh seperti harimau. Iya. Memang benar Ustaz bilang yang salah itu mandi orang lagi perempuan. Tapi mungkin ini karena ini budaya. Artinya mungkin maksud Rasulullah itu mungkin saya belum tahu. Tujuan kita di Pulau Ramadan itu kenapa? Karena saya juga bukan baru dulu itu di sana. Kalau orang pada kan? Iya. Kayak terbang, mandi dulu sebelum Ramadan itu kan, yang perjalanan sungai gitu kan. Sungai. Nah itu juga ada balimau itu. Iya. Kesininya saya pikir bahwa ini masuk Rasulullah. Mandi itu kan bagian dari taharo. Taharo iya. Mungkin supaya bulan Ramadan itu supaya kita jangan sampai hilang dari sucian. Bersih iya. Mungkin kalau punya udah ini kudu lagi. Batal. Ya, Masya Allah. Kesucian mungkin maksudnya. Iya. Kedua juga mungkin lampu-lampu dinyalakan mungkin obor itu menurut saya di zaman Rasulullah kan ada lampu. Iya. Hanya obor. Ini disuruh nyalakan obor kalian itu karena mungkin menjadikan dia mulai. Iya. Mengaji kalau Iya, Masya Allah. Sunnah itu yang mulai yang beda dengan tadi. Jadi mungkin ini hanya sekedar apa namanya? Ungkapan yang berbeda-beda Pak. Beda. Jadi kalau saya bilang iya. Sebenarnya yang dibutuhkan itu zikirnya. Iya, bukan tas. Iya. Itunya itu terserah mau pakai jari boleh. Iya. Masya Allah ya. Masya Allah, iya. Nah itu yang mungkin dulu orang-orang dulu mengadakannya budaya seperti itu, tapi tujuannya mungkin diri, mungkin lain. Iya, Masya Allah. Nah, saya mau tanya satu. Barakallah ya. Sebenarnya yang diinginkan Allah dari tarbiyah di bulan Ramadan ini apa? Ya, Masya Allah. Dari pernyataan yang pertama itu yang menguatkan saya kan, betul Pak ya? Ya, itu kan betul. Ya, sudah kita sampaikan itu kan. Ajarannya ada, tetapi cara ungkapan kita menerimanya itu beda-beda, Pak. Silakan saja, diperbolehkan. Mandi kita. Ya tadi saya sudah singgung kan, mandi itu apa hukumnya dalam fikih, Pak? Ya sunnah gitu loh. Bersih-bersih itu sunnah. Ya, dan kita akan dapat pahala sesuai dengan niat kita. Ya kalau kita mandi nggak ada niat, nggak dapat pahala loh dalam fikih itu. Mandi biasa, mandi pagi sore itu nggak nyebut bismillah, nggak dapat pahala. Tapi kalau orang yang mandi setiap hari bismillah, ya, sebelum mandi, dia dapat pahala, sunnah hukumnya. Iya, innallaha yuhibbul mutatahhirin, ujung-ujungnya gitu kan. Allah itu menyukai hamba-hamba yang bersih, yang bersuci, yang suci. Ya, itu dia sederhana sekali. Cuma caranya beda-beda, ya kan? Obor-obor tadi, kemudian apalagi lampu-lampu gantung, ya. Kalau pertanyaannya di Mesir itu apakah tidak tahu ya para ulama-ulama di Mesir itu gitu kan? Mesir itu gudangnya ulama Pak gitu kan. Kenapa mereka tidak batalkan ini? Wah ini nggak benar ini gitu kan?
Tidak, karena memang itu berkaitan dengan ungkapan masing-masing saja, gitu loh. Iya betul. Kemudian yang terakhir, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari madrasah Ramadan ini? Sederhana saja ya, la'allakum tattaqun. Ya, perlu kita kuatkan. Takwa itu adalah muara dari segala kebaikan, Pak. Ya, muara dari segala kebaikan. Kita sholat, ujungnya takwa. Kita puasa, ujungnya takwa. Kita berzakat, ya, yu'ti malahu yatazakka, itu ujungnya ke takwa. Kita berhaji, ya, itu ujungnya ke takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Di ayat haji itu loh. Dalam surat Al-Baqarah, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, terus kata Allah, terus apa? Dalam ayat haji itu, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Jadi itu intinya, dan meraih takwa itu sungguh tidak mudah, ya. Itu tingkatan yang tinggi, ya. Orang yang meraih takwa ini ya tentu sesuai dengan apa yang ia usahakan. Itu saja. Saya boleh jadi ya akan lebih didahului misalnya oleh Pak Rizal selama bulan Ramadan ini, contoh gitu kan. Ya karena mungkin saya kurang semangat dalam bulan Ramadan, beliau lebih semangat. Boleh jadi ya sesuai dengan dengan kegigihan kita meraih takwa tersebut. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang maksimal, ada yang kurang. Itu saja. La'allakum tattaqun. Takwa itu adalah muara dari segala kebaikan. Subhanallah. Cukup itu? Ya, kita sambung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.